Timothy Ronald versus member Akademi Kriptonya, yang mana akhir-akhir ini itu lagi rame banget Bang Timothy Ronald diserang oleh sebuah akun anonimus bernama Skyholic, yang mana si Skyholic ini menyerang Bang Timothy Ronald dengan dugaan bahwa Bang Timothy Ronald ini melakukan tindak pidana penipuan terhadap member-member Akademi Kriptonya. Nah, member-membernya pun sekarang pun udah melaporkan si Bang Timothy Ronald ini dan Bang Kalimasada sebagai partnernya di Akademi Kripto ke pihak kepolisian dengan berbagai delik aduan yang mana menurut gua perlu dibahas. Dan di video kali ini gue bakal bahas dari segi kronologinya itu seperti apa, kenapa kok bisa terjadi permasalahan seperti ini dan sampai masuk ke pihak kepolisian atau ke ranah hukum. Kemudian dari segi delik aduan yang mereka adukan, apakah pasal-pasalnya itu bakal masuk atau enggak berdasarkan kronologi yang gue bikin nanti. Kemudian gue juga bakal berikan perspektif gue gitu, apakah permasalahan itu memang layak dibawa ke jalur hukum atau enggak gitu. Karena kan balik lagi ya, ini berbicara soal investasi yang penggerak utamanya itu ya si investor gitu. Jadi gue bakal bahas dari perspektif gue juga. So langsung aja kita bakal bahas guys. Oke, pertama gue bakal jelaskan dari segi kronologinya, kenapa sih permasalahan itu bisa seramai ini dan bisa masuk ke jalur hukum gitu. Nah, kronologi yang gue mau jelaskan ini tuh berasal dari pemberitaan yang ada, nggak cuma satu atau dua berita, tapi beberapa berita yang gue baca. Nah, juga berasalnya itu dari si pihak salah satu korban. Nah, katanya si salah satu korban ini tuh masuk ke grup Discordnya Akademi Kripto itu di bulan Januari tahun 2024 kalau nggak salah. Nah, di bulan yang sama itu katanya ada seseorang yang melakukan ajakan untuk beliau ini melakukan trading kripto guys. Tapi di pemberitaan yang ada itu nggak jelas itu apakah beliau diajak oleh Timothy atau diajak oleh Kalimasada atau diajak oleh pihak lain, karena nggak jelas sih siapa yang ngajak, nggak ada disebutkan nama gitu. Nah, kemudian si abang ini tuh di bulan yang sama tuh katanya mendapatkan ini guys, mendapatkan call soal koin manta. Katanya koin manta tuh dijanjikan atau diiming-imingi akan mendapatkan return 300 sampai 500%. Nah, karena namanya manusia ya, kalau emang bener diiming-imingi gitu ya, itu merasa itu tuh sebuah opportunity gitu ya, merasa sebuah kesempatan, sehingga si abang ini tuh, si abang korban ini itu melakukan deposit dan melakukan pembelian koin manta senilai 3 miliar rupiah kalau nggak salah. Nah, alih-alih naik, faktanya ya koin manta ini justru mengalami kebakaran dan turun hingga 90%. Nah, karena turun 90%, beliau ini merasa dirugikan oleh call tersebut, oleh sinyal tersebut, dan merasa ditipu lah ya. Karena kan ya namanya orang duitnya hilang pasti kan juga ada rasa-rasa merasa tertipu lah ya, walaupun dia yang menggerakkan sendiri gitu ya. Nah, cuma gue nggak tahu kronologi dari si korban ini apakah benar apa enggak gitu kan, karena kan balik lagi ini kan kronologi dari pihak korban atau pihak yang melapor. Nah, kronologi dari pihak terlapornya kan belum ada nih, si Bang Timothy dan Bang Kalimasada. Jadi kita belum bisa untuk mengapa ya, mengjudge bahwa pihak ini yang kronologinya benar atau pihak ini yang kronologinya benar gitu ya. Jadi kita tunggu aja untuk kronologi kedepannya itu seperti apa, bola liarnya nanti akan menjadi kronologi baru atau menjadi seperti apa. Kita tunggu aja apakah ada klarifikasi dari Bang Timothy atau enggak gitu kan. Karena kan hal ini juga akan sangat berpengaruh guys nantinya di publik ya, apakah memang benar kronologinya itu seperti itu atau enggak gitu. Nah, kemudian selanjutnya gue akan bahas dari segi analisa hukumnya guys. Nah, dari segi analisa hukumnya gue bakal bahas cukup singkat aja gitu ya, karena gue juga nggak begitu ngerti soal hukum ya, karena gue juga lulusan SMK doang gitu. Nah, si pihak korban itu melaporkan dengan pasal berlapis guys, yaitu dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, kemudian juga dengan KUHP. Nah, gua dapat pemberitaan ini tuh dari beberapa berita, dari beberapa sumber ya, katanya beliau itu melaporkan pasal berlapis seperti ini guys. Nah, di Undang-Undang ITE itu beliau melaporkan dengan pasal 28 ayat 1 dan juga pasal 45 ayat 1. Kemudian di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, beliau melaporkan di pasal 80, 81 dan 82. Kemudian di KUHP baru beliau melaporkan di pasal 492 dan atau pasal 607 ayat 1. Nah, gue bakal coba bahas secara ringkas saja lah ya. Untuk di Undang-Undang ITE ini guys, bunyi pasalnya tuh gini guys.
Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, ketika Bang Timothy Ronald ini melakukan atau Bang Karim Sadam melakukan call-nya itu dengan cara seperti ini misalkan ya. Ini misalkan informasi yang bohong dulu ya. Koin Manta ini adalah koin yang dideveloperi oleh Vitalik Buterin misalkan seperti itu. Sehingga dia ini akan menjadi the next Ethereum misalkan ya. Itu kan informasi yang bohong. Kan faktanya kan pemilik Manta kan bukan Vitalik Buterin ya. Nah, kemudian kalau dari segi informasi yang menyesatkan, misalkan itu Bang Timothy ini kan misalkan ya guys ya, kronologi buatan gua gitu lah ya. Bang Timothy atau Bang Kalimas itu ngomongnya gini, lu beli koin Manta aja gitu. Karena udah pasti kalau lu beli ini, lu pasti cuan, lu udah jangan banyak ngomong, lu beli sekarang gitu. Nah, dengan kata-kata tersebut karena beliau ngomongnya itu pasti dan kayak seolah menjanjikan kayak lu beli ini pasti lu cuan gitu ya. Nah itu bisa aja sekali lagi guys ya. Ini kan perspektif gue yang bocah lulusan SMK gitu ya. Itu deliknya masuk gitu. Tapi ketika yang dilakukan oleh Bang Timothy itu justru ini kayak cuma memberikan analisa misalkan kayak gue punya analisa nih tentang koin Manta gitu berdasarkan indikator ini dan berdasarkan keramaian dari pengikut di Twitter dan sebagainya gitu ya. Kalau kripto kan ya gitu ya, itu koin ini bisa naik sampai 300 sampai 500% sih kalau berdasarkan analisa gua gitu. Nah, sehingga kalau lu mau beli ya silahkan, nggak silahkan gitu. Nah, kalau informasi yang diberikan seperti itu, call atau sinyalnya itu bentuknya seperti itu, maka tahu yang gua tahu itu nggak bisa dikatakan sebuah hal informasi yang bohong atau informasi yang menyesatkan sih guys, karena kan itu berdasarkan analisa market ya. Sehingga kalaupun harganya turun ya itu emang murni dari marketnya aja gitu, bukan karena informasi bohong atau informasi yang menyesatkan gitu. Tapi ya balik lagi gua nggak mengerti sedalam itu soal undang-undang, jadi bisa aja gue salah dan silakan kalian bisa mengkritik gue ketika gue salah gitu ya. Kemudian kalau di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana itu gue agak bingung ya. Karena gini guys, di pasal 80 itu kan kayak tentang ini ya, soal setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana perintah transfer dana gitu ya dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda atau denda paling banyak 2 miliar guys. Terus di pasal 81-nya itu ini guys, kayak intinya itu kayak seseorang atau setiap orang yang secara melawan hukum itu mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu gitu. Jadi kayak misalkan gue nyuri punya orang, nyuri rekening orang gitu ya, kemudian atau m-banking orang lah ya, nyuri HP ada m-bankingnya, gue keruk duitnya gitu ya. Nah itu kayak gitu guys, perintah transfer palsu di pasal 81 yang gue paham itu kayak gitu gitu. Nah kemudian di pasal 82-nya itu bunyinya itu adalah penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung ya. Jadi intinya itu kayak penampung dari duit hasil tindak pidana ya, kayak hasil dari transfer uang pidana itu loh. Kayak misalkan gua nerima transfer nih tapi ternyata transferannya itu adalah transferan berasal dari perintah transfer yang melawan hukum gitu ya, secara melawan hukum gitu ya. Nah, sehingga gua agak bingung guys, kenapa sih pihak korban itu melaporkan dengan delik aduan undang-undang ini gitu. Karena apa ya, delik aduan ini tuh bisa masuk hanya ketika Bang Timothy itu membuat sarana atau membuat ini ya, kayak membuat alat gitu ya, membuat suatu alat untuk menyuruh membernya itu transfer ke dia misalkan, atau ke suatu exchange atau wallet yang emang dia bisa kendalikan gitu ya. Tapi kan kayaknya nggak bisa gitu ya kayaknya ya. Tapi gue nggak tahu juga ya, karena kan kita nggak tahu ya, karena kan belum masuk ke ranah persidangan, nantinya seperti apa kan kita belum lihat lah ya. Kemudian di KUHP itu beliau melaporkan dengan pasal 492 dan atau pasal 607 ayat 1. Nah, gue juga nggak begitu tahu pasal yang KUHP baru ini karena beda ya dengan KUHP yang sebelumnya. Kalau di
yang tahu gua tahu ya, kalau lihat di ChatGPT 492 itu tentang ini, seseorang yang melakukan tipu muslihat, kayak intinya orang yang berniat untuk melakukan penipuan. Nah itu bisa dipidana guys, kayak melalui KUHP baru ini di pasal 492, tapi harus memiliki atau uh, mensreanya itu ya, atau tujuannya untuk melakukan penipuan. Nah kalau di pasal 607-nya ini gue nggak bisa kasih apapun karena gue nggak nemu bunyi pasal aslinya guys, jadi gue bingung gitu. Nah selanjutnya gue bakal kasih dari segi perspektif gue. Berdasarkan perspektif gue gini guys, kalau kita berbicara akademi kripto itu kan suatu ranah pendidikan lah ya. Ini berdasarkan pendapat gue ya, kalau kita masuk ke dunia yang namanya pendidikan, baik itu akademi kripto, akademi saham, akademi forex, akademi apapun lah ya, yang gua cari itu bakalan ya ilmunya gitu, cara metodologinya dia bisa kaya itu gimana, cara dia memilih koin itu gimana, bukan dari call atau sinyal gratis yang gua cari gitu, atau bahkan sinyal-sinyal koinnya yang ini yang bakal naik, yang ini bakal turun, yang ini bisa di trading, yang ini enggak gitu. Gua sih nggak nyari itunya ya, karena misalkan nih gue dapet call koin apa gitu ya, gue cuan miliaran gitu ya, setelah itu kelas yang gue ikut ini tutup guys. Nah kira-kira gue bakal kemana tuh? Apakah gue bakal udah untung sekali doang habis itu gue jadi miskin lagi gitu kan? Enggak kan, artinya gue butuh keberlanjutan kan. Nah sehingga dengan adanya gue butuh keberlanjutan, yang gue cari itu justru analisanya guys, atau metodologi yang dia gunakan gitu, sehingga kalaupun dia kasih call atau kasih sinyal gitu ya, gue nggak bakal serta merta percaya, gue bakal analisa sendiri berdasarkan metodologi yang udah dia kasih ke gue gitu. Sehingga kalau saran gue kedepannya, kalau kalian ikut kelas apapun itu, akademi apapun gitu ya, yang dicari itu metodologinya guys, jangan callnya gitu. Jadi kebanyakan orang di Indonesia itu kalau ikut akademi apapun ya, ikut pendidikan apapun, itu yang dicari itu langsung arahan matangnya gitu, nggak mau ikut prosesnya gitu, kayak nggak pengen ngerti lah prosesnya, yang penting gue dapet arahan matangnya aja biar cepet untung gitu ya. Nah itu apa ya, habit yang jelek menurut gue guys, karena kalau kita udah siap terjun ke dunia investasi ya kita harus siap pusing gitu, harus siap analisa sendiri gitu, nggak bisa berdasarkan orang lain gitu, karena orang lain ya bisa aja salah. Jadi ketika orang lain salah, lu selalu mencari kambing hitam gitu, tapi kalau lu bisa analisa sendiri, kalaupun salah kan itu bisa jadi pembelajaran buat diri lu sendiri gitu ya. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini, karena gue bikinnya itu udah agak malam, ini udah setengah dua anjir. Ya udah gitu aja lah ya, sampai jumpa di video selanjutnya guys.